Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan super big match di English Premier League antara Liverpool versus Manchester City yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti yang diuntungkan adalah Arsenal karena untuk sementara Arsenal masih berada di posisi puncak walaupun poin mereka sama dengan Liverpool yakni 64 poin, tetapi Arsenal unggul dari segi selisih gol. Sedangkan Manchester City yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 di bawah Liverpool dan juga Arsenal, selisih poinnya hanya 1 poin dengan Liverpool dan juga Arsenal. Artinya baik Manchester City, Liverpool dan juga tentunya Arsenal punya peluang sama bagusnya untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan bahwa Manchester City akan mengandalkan passing and movement dari para pemain mereka dan mereka kemungkinan akan mengandalkan counter attack. Sedangkan Liverpool yang tidak bisa diperkuat oleh banyak pemain-pemain mereka, ada sampai 9 pemain dari Liverpool yang tidak bisa masuk ke skuad, tentu akan bermain lebih terbuka untuk bisa meraih kemenangan. Dan saya juga memberikan prediksi untuk pertandingan ini, yakni persentasenya adalah 50-50, artinya kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang atau salah satu tim akan bisa menang dengan skor tipis. Dan ternyata setelah Manchester City unggul, Liverpool mampu menyamakan kedudukan. Artinya prediksi dari Triple B benar 100%. Karena saya sudah yakin ya bahwa dua tim ini akan berani bermain terbuka, walaupun di babak kedua Manchester City lebih banyak membangun counter attack karena para pemain Liverpool semakin agresif melakukan high pressing. Karena itulah skema permainan dari Jurgen Klopp, yakni mengandalkan strategi gegenpressing. Dan saya harapkan Erik ten Hag, ya si paling keras pelatih dari Manchester United, bisa belajar banyak dari Jurgen Klopp. Karena kondisi di Liverpool itu sebetulnya tidak beda jauh dari kondisi di Manchester United, yakni dengan begitu banyak pemain inti mereka yang cedera. Tetapi Jurgen Klopp, sistemnya tetap berjalan. Dan ten Hag, I don't see any system in Manchester United. Oke lah mereka bisa menang ya di pertandingan akhir pekan ini. Tapi saya juga tidak melihat permainan mereka menarik sama sekali, enggak. Gak ada bagus-bagusnya gitu loh. Ya, tapi Liverpool yang pincang di pertandingan semalam lawan tim yang kita tahu adalah salah satu yang terbaik di Inggris dan juga untuk sementara ini yang terbaik di Eropa, Liverpool bisa mendominasi jalannya pertandingan dan seharusnya Liverpool itu menang. Karena begitu banyak peluang dari para pemain mereka, tapi sangat disayangkan mereka gak bisa finishing. Dan seandainya salah bermain dari awal, maka kemungkinan Liverpool bisa menang teman-teman. Karena sejak salah masuk, dia bisa memberikan satu umpan kunci yang kepada Luis Diaz itu. Aduh, kok gak gol Luis Diaz. Dan juga dia punya 3 peluang secara keseluruhan. Salah satunya on target. Tapi ya memang dia belum 100% fit. Ya, jadi memang dia ditaruh dulu di bangku cadangan. Bahkan di lini pertahanan hanya satu pemain inti yang main loh, yakni Van Dijk. Tapi Van Dijk mengantongi Erling Haaland. Karena faktanya Haaland hanya mendapatkan 1 peluang sepanjang jalannya pertandingan. Ketika dia sempat lepas dari kawalan, ya, tapi tetap dibayangi oleh Van Dijk dan syuting dia tepat mengarah kepada Kelleher. Bahkan ada 2 kali Van Dijk bisa melakukan intercept untuk menggagalkan Haaland mencetak gol. Jadi para pemain Liverpool ini pintar banget. Mereka menutup ruang di tengah dan juga mereka menjaga ketat Haaland. Jika Van Dijk lepas, maka akan ada pemain muda, Kwanza. Luar biasa pemain ini. Bahkan dia mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol di babak kedua. Dari Manchester City, dari starting lineup sebetulnya ya memang Pep Guardiola ini berani juga ya menurunkan banyak sekali pemain yang ofensif ya. Dan dia memang tidak banyak melakukan perubahan di lineup. Dia ingin tetap menjaga chemistry di antara para pemain Manchester City. Dan memang di 10 menit awal jalannya pertandingan ini, Manchester City mendominasi total. Ya kan, mereka bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya dari Alvarez, kemudian dari De Bruyne. Ya, dan mereka menurunkan 4 pemain yang kreatif di belakang Haaland. Selain De Bruyne dan juga Alvarez, ada juga Bernardo Silva dan juga Foden. Jadi ini sangat berbahaya sebetulnya attacking dari City, tapi mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang secara keseluruhan. Ya, karena mereka di-press terus di tengah. Artinya memang otak serangan dari Manchester City yakni Silva dan juga De Bruyne dikunci habis oleh Endo dan juga McAllister. Ini kan 2 gelandang pekerja keras. Szoboszlai memang lebih ofensif. Dan di depan
ya Elliot kembali diberikan kesempatan untuk bermain. Dan Manchester City yang saya lihat masalah mereka nih di belakang. Ya, ini di belakang nih. Walker, Akanji, ya, dan juga Ake ini selalu terbuka nih. Ada space nih di antara mereka. John Stones dan Rodri ya oke lah sebagai double pivot ya, tapi saya melihat mereka lebih fokus dalam menyerang. Ini kan berbahaya. Tapi setelah memasuki menit ke-15, terlihatlah Liverpool mulai melancarkan serangan. Bahkan tuh mereka hampir mencetak gol dari Nunes. Sayang ya, dia tidak bisa menerima atau menyambut umpan dari Bradley ya, yang bermain menggantikan Trent. Dan juga kemudian dia sudah mencetak gol, tapi memang Nunes offside. Tapi di luar dugaan teman-teman, ketika Liverpool sudah mengambil alih jalannya pertandingan, City bisa mencetak gol. Dan kalau menurut saya ini berbau pelanggaran juga sih, ya golnya walaupun memang Stones tidak melakukan pelanggaran, tapi saya melihat Ake ini menahan McAllister. Dia menahan McAllister yang sebetulnya mau masuk ke ruang itu. Ya mungkin wasit tidak menganggap itu pelanggaran, tapi kalau saya lihat ya ada niat dari Ake untuk mencegah McAllister itu masuk ke ruang yang terbuka sehingga bola itu langsung mengarah kepada Stones yang bisa mencetak gol. Jujur saya kaget itu bisa gol. Ya, wasit tidak memberikan pelanggaran. Oke lah, City sudah unggul, tapi lebih gila Liverpool mainnya kan. Wah, udah dibombardir habis-habisan, tapi memang Ederson kan kipernya bagus. Nah, memasuki babak kedua, ya inilah yang lucu ya. Dari Ake memang permainannya gak stabil juga di pertandingan ini ya. Dia memberikan back pass yang tanggung, dan kemudian Ederson yang lebih dekat kepada bola juga melakukan kesalahan ketika dia menekel Nunes. Nunes mainnya tajam banget, tapi ya sayang ya dia sulit mencetak gol, dan McAllister bisa melakukan finishing yang sempurna. Setelah itu ya pertandingan ini milik Liverpool. Gila, mereka seperti mengajari para pemain City bagaimana caranya itu bermain menyerang. Begitu banyak peluang yang mereka dapat. Dan beruntung bagi Manchester City, kiper mereka dua-duanya ya, karena kemudian kan Ortega juga masuk ya, menggantikan Ederson tuh lagi on fire, banyak sekali save. Bahkan Ortega yang masuk melakukan 4 save. Dari jarak dekat juga ada 2 save yang dia lakukan dari dalam kotak penalti. Dan memang City juga mendapatkan 2 peluang yang berbahaya, tapi City sudah gak bisa membuka pertahanan dari Liverpool. Mereka lebih fokus dalam bertahan. 2 peluang City itu dari Foden, satu lagi dari Doku yang terkena tiang gawang. Tapi saya melihat bahwa defense dari Liverpool sangat compact, lini tengah mereka juga padat, tapi di depan mereka tajam sekali. Ini pertandingan seharusnya milik Liverpool, apalagi di injury time, itu jujur ya, saya kira itu penalti loh. Karena Doku mengangkat kaki itu terlalu tinggi, walaupun menurut wasit kena bola dulu, tapi itu upaya yang sangat berbahaya dari Doku ya, karena kakinya terlalu tinggi. Ya dong, jadi memang ini kan yang sebetulnya bisa masuk ke kategori dangerous play. Ini kakinya tinggi banget loh. Maka itu bingung juga saya, wasit tidak memberikan penalti. Tapi ya itulah di English Premier League kan kadang-kadang terjadi kontroversi di sebuah pertandingan. Dan saya melihat bahwa Jurgen Klopp ini hebat. Kenapa hebat? Karena dia meminta para pemain Liverpool pokoknya ya aliran bola itu harus cepat ke ruang pertahanan dari City. Untuk apa? Agar para pemain City itu lebih fokus dalam bertahan. Maka itu De Bruyne pun harus ikut bertahan. Udah gak bisa menangani pressure dari Liverpool. But anyway, ya ini juga adalah hasil yang cukup bagus juga bagi Liverpool karena mereka tidak kalah, kan mereka sudah tertinggal lebih dulu. Dan bagi Manchester City ya tentu nanti penentuannya ketika mereka lawan Arsenal di next match, kalau nggak salah di akhir bulan ini, sama juga bagi Arsenal. Tapi kalau melihat cara City bermain seperti semalam ya, dan jika Arsenal bisa belajar dari permainan Liverpool ya seharusnya Arsenal punya chance, tapi beratnya mainnya kan di City. So anyway teman-teman, saya sangat terhibur dengan pertandingan semalam karena ya ada end-to-end play, ada counter-to-counter juga, tapi ya memang hasil imbang adalah hasil yang tentunya membuat Manchester City juga merasa seperti kemenangan ya, karena mereka nggak bisa main sama sekali. Ya tinggal kita tunggu nanti next match mereka dan juga Liverpool. Ya kalau menurut saya nih kemungkinan penentuan gelar juara ini baru ditentukan di pekan ke-34 atau 35 nih. Ini bakal ketat banget nih. Apalagi nanti bagi Arsenal ya, mereka nanti masih juga harus melawan Manchester United ya. Nah, saya juga agak khawatir nih ketika nanti lawan MU ya. Karena ya MU ini kan adalah tim yang mengandalkan counter ya, dan Arsenal lemah di belakang. Dan City ya nanti kita lihat apakah Erling Haaland bisa kembali mencetak gol, tapi di pertandingan semalam gak bisa ngapa-ngapain dia. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.